Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian sebagai umat milik Tuhan, orang yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa, mengajak kita untuk merenungkan bersama beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tata anugerah-Mu ya Bapa. Kami sebagai umat tebusan Tuhan rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Berkati, urapi kami semua agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami dapat menikmati firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang menumbuhkan iman percaya pengharapan kami akan anugerah-Mu yang sempurna dan ajaib. Tuhan juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang tanah liat. Kiranya kasih karunia dan urapan Roh Kudus memperkenan hamba-Mu untuk menjadi penyampai kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dengan terang dan hikmat daripada kuasa Roh Kudus yang menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berkati kami semua, sebab kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada perenungan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul, yaitu kuasa doa yang memberi kelepasan. Kuasa doa kepada siapa? Sudah barang tentu kita sebagai umat milik Tuhan, kita berseru berdoa dengan iman pengharapan kepada Tuhan Allah pencipta khalik langit dan bumi. Kuasa doa yang memberikan kepada kita kelepasan atas apa? Atas berbagai godaan, tantangan, cobaan, tekanan yang dihadapi dan dialami kita sebagai umat tebusan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula ketika menghadapi tekanan, menghadapi pencobaan yang dialami oleh tekanan daripada pemerintahan kerajaan Romawi. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui ketiga ayat ini kita bisa melihat bahwa Raja Herodes, raja wilayah, raja yang bengis, raja yang kejam, mulai melakukan tekanan-tekanannya kepada jemaat Tuhan. Kalau sebelumnya tekanan yang dialami oleh jemaat Tuhan yaitu tekanan yang terjadi karena rasa iri dengki. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pengawal, bait suci, kelompok orang Saduki, mereka memberikan tekanan kepada pergerakan Injil Kerajaan Surga. Mereka memberikan tekanan-tekanan namun hanya berupa ancaman-ancaman. Tetapi Raja Herodes tidak hanya mengancam, tapi melakukan tindakan penganiayaan, yaitu pembunuhan.
Pembunuhan pertama atas diri Yohanes dan berikutnya atas diri Petrus. Ancaman pembunuhan berikutnya ditujukan kepada Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang keempat dikatakan, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Petrus ditangkap. Yakobus sudah dibunuh. Lalu tindakan berikutnya, Petrus mau ditangkap. Yaitu tiada lain, diadili, yang lalu kemudian juga dilakukan pembunuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita akan melihat apa yang dilakukan jemaat mula-mula ketika para rasul menghadapi tekanan. Para rasul menghadapi aniaya. Kalau para rasul adalah pemimpin-pemimpin jemaat itu menghadapi tekanan, sudah barang tentu itu pun berdampak dan berpengaruh kepada jemaat. Jemaat pun menghadapi tekanan. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu? Pada waktu menghadapi tekanan itu. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat menyadari pemimpin yaitu para rasul, khususnya Petrus, ditangkap. Mereka melihat tekanan itu. Mereka merasakan tekanan itu dan mereka melakukan tindakan. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Ketika jemaat menghadapi tekanan, mereka berseru berdoa kepada Allah yang hidup. Ibu Bapak Saudara terkasih, saat ini kita pun tidak lepas dari apa yang namanya permasalahan di dalam hidup ini. Yaitu terkait dengan pandemi. Pandemi sudah 1,5 tahun kita alami. Pandemi melanda bumi ini. Dan semua orang penduduk bumi mengalami tekanan-tekanan ini. Apa yang dilakukan? Kalau kita melihat dulu jemaat mula-mula, gereja mula-mula, ketika ada tekanan dari pemerintahan, dari kekejaman Kaisar Romawi, Raja Herodes, mereka melakukan seruan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Saat jemaat, saat kita sebagai umat Tuhan menghadapi tekanan, bukan karena kekerasan pemerintahan, tetapi karena kekerasan daripada virus corona. Virus yang tidak kelihatan, tetapi nyata ada, dan ini sedang menghimpit, menekan, memberikan permasalahan yang begitu berat. Ketika jemaat mula-mula berseru kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, Petrus, ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini peristiwa di dalam ayat yang ke-12 ini menceritakan bahwa setelah Petrus ditolong, setelah Petrus dibebaskan dari penjara, kedapatan orang-orang banyak masih tetap tekun berdoa. Jadi artinya ketika jemaat berdoa, Allah bekerja. Ketika jemaat berdoa, Allah bertindak. Khususnya dalam peristiwa ini Allah memberikan kelepasan dan pertolongan kepada pribadi yang didoakan, yaitu Rasul Petrus. Nah, kita akan sama-sama merenungkan bagaimana cara Allah bertindak ketika jemaat berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu,
prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Pada malam hari, menjelang Petrus mau diperhadapkan kepada orang banyak, dikatakan Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Puji syukur pada Tuhan. Petrus sebagai orang terpenjara, dan besok dia harus menghadap kepada persidangan. Tetapi Petrus sekalipun dibelenggu rantai kanan kiri tangannya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Ini menunjukkan bahwa sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pencobaan, kesulitan, tetapi Petrus memiliki ketenangan jiwa sehingga dia bisa tidur sekalipun dalam keterhimpitan, dalam keterpenjaraannya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Puji Tuhan. Allah bekerja. Ketika doa dipanjatkan, Allah bekerja melalui utusannya, yaitu melalui malaikat. Malaikat membangunkan Petrus. Ketika Petrus bangun, langsung putus. Rantai-rantai yang membelenggu tangannya itu putus. Dengan kuasa yang dahsyat dan sempurna, rantai itu putus. Lalu Petrus bangun. Ya, kita akan lihat setelah Petrus bangun, bagaimana respon daripada Petrus, sikap yang diambil oleh Petrus. Petrus bertindak sesuai dengan perintah malaikat. Dia tidak bertanya-tanya mengapa ini dan mengapa itu. Tetapi Petrus taat sepenuhnya. Di dalam ayat yang ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Itu yang diperintahkan. Petrus suruh bangun, pakai sepatu, pakai jubah, ikut aku. Tidak bertanya A dan B. Tetapi Petrus hanya melakukan satu ketaatan. Di dalam ayat yang ke-9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ketika Petrus berjalan dengan utusan Allah, berjalan dengan malaikat Tuhan, ia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mujizat terjadi. Di dalam ayat yang ke-10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ibu bapak saudara terkasih, Allah bekerja memberikan pertolongan bagi Petrus secara ajaib, secara luar biasa. Dan apa yang dilakukan Petrus? Hanya taat, hanya berjalan mengikuti petunjuk arah tuntunan daripada malaikat Tuhan. Itu yang dia lakukan, tidak ada hal lain. Ketaatan ini mutlak, ibu bapak saudara terkasih. Dan itu dilakukan oleh Petrus. Ketika dia taat, kawal pertama, kawal kedua, dan pintu menuju kota terbuka secara otomatis, terbuka dengan sendirinya. Puji syukur kepada Tuhan. Melalui perenungan ini, kita bisa merenungkan ketika Allah bekerja, Dia bukakan jalan. Dia melepaskan belenggu yang mengikat. Dia memerdekakan orang yang sedang terhimpit. Dengan cara apa? Dengan cara yang ajaib.
dengan cara yang tidak pernah terpikir oleh Petrus sebelumnya, dengan cara yang tidak terpikir oleh jemaat yang saat itu sedang tak henti-hentinya berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini yang terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Sehingga Petrus itu betul-betul mengalami mujizat yang luar biasa. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dia buka jalan saat tiada jalan. Setelah jalan terbuka, Petrus dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi kita melihat, saat-saat kita tidak mampu melakukan sesuatu, Allah bertindak. Tetapi setelah di dalam pemandangan Allah, kita mampu lakukanlah sesuai dengan penghormatan dan kedaulatan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Sekarang tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes." Itu kesadaran yang diterima oleh Rasul Petrus. Karena ada kuasa doa yang dipanjatkan dengan sehati. Ada pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan bekerja membukakan jalan. Dan bagian Petrus hanya taat melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga terjadilah satu kelepasan. Terjadilah satu kebebasan. Dia baru sadar bahwa sungguh Tuhan sudah melakukan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupannya. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjut lihat ya, bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Di mana di satu sisi ada kerjasama antara jemaat Tuhan yang mendoakan pemimpinnya, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan bertindak, Tuhan membukakan jalan. Dan Petrus, pribadi yang didoakan, dia pun melakukan segala sesuatu dengan penuh ketaatan. Ini 3 hal penting yang tidak bisa dipisahkan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Bagaimana agar kuasa doa itu dapat kita alami, dapat kita nikmati? Ketika kita berseru, perlu seruan kita dipanjatkan dengan kesehatian dan iman percaya yang penuh. Kita yakin Tuhan bekerja, Tuhan bertindak. Dan Petrus yang didoakan oleh jemaat pun, dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kuasa doa yang memberi kelepasan dari segala pencobaan. Tanpa disadari, seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai tawaran jalan, pilihan untuk menentukan harus bagaimana ketika kita menghadapi tantangan. Saat ini pun mungkin kita hidup dalam pergumulan dan tantangan. Kita pun diperhadapkan dengan permasalahan yang begitu pelik dan besar. Apa yang harus kita lakukan? Tiada lain, kita teladani jemaat mula-mula yang mengalami tekanan. Mereka sehati berseru kepada Tuhan di dalam doa. Jadi doa itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, adalah sarana, adalah solusi untuk mengatasi berbagai situasi kondisi yang sedang umat Tuhan hadapi. Kita ini umat Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita ini sudah dibebaskan dan kita menjadi milik Allah. Mari kita selalu berkomunikasi, berkonsultasi, mohon seruan, mohon pertolongan, mohon pimpinannya, mohon petunjuk. Sebab Dia
yang berdaulat, berkuasa penuh atas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dibebaskan. Kita adalah budak kebenaran, hamba kebenaran. Dari sebab itu jangan kita gentar ketika kita menghadapi kesulitan sesulit apapun. Kita memiliki Allah yang hidup yang penuh dengan kuasa. Bagaimana Allah membukakan jalan, melepaskan Petrus dari tekanan, cengkraman, ancaman kematian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Seorang raja loh, yang mengancam Petrus yang akan menjatuhi hukuman pembunuhan kepada Petrus itu seorang raja di bumi ini namanya Herodes, yang terkenal dengan kekejamannya. Tetapi Tuhan sanggup melepaskan Petrus dengan cara yang sungguh sempurna, tanpa kekerasan, tanpa menimbulkan keonaran. Dia membuka jalan dengan senyap. Puji syukur kepada Tuhan. Dengan perenungan peristiwa-peristiwa ini, kita akan lihat satu ayat yang sudah sering sekali kita baca dan mungkin juga kita sudah hafal di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin hafal ayat ini, tetapi melalui perenungan bersama kita kali ini, kita menjadi tahu, kita menjadi teguh, kita menjadi makin percaya sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut terlibat di dalam segala sesuatu. Bagaimana Allah bisa terlibat? Kalau kita bergantung kepada Allah, kalau kita berseru kepada Allah, kalau kita mohon pertolongan Allah, maka Allah akan bertindak. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita berseru dengan iman dan mengizinkan Allah turut campur di dalam apa yang kita sedang alami saat ini? Masalah apa yang sedang kita alami saat ini? Jangan kita bertindak mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ilmu pengetahuan kita, mengandalkan perhitungan-perhitungan kita. Mari kita andalkan kuasa Allah. Allah mau bertindak untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah bertindak, pasti yakin percayalah untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Adakah kita percaya kepada Dia? Adakah kita menghormati Dia? Adakah kita mengasihi Allah? Ini yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat mengalami bagaimana Allah turut bekerja di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita ajak, libatkan Allah terlibat di dalam setiap pergumulan kita melalui doa yang kita panjatkan dengan iman percaya dan dengan segenap pengharapan kita. Puji syukur, biarlah renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan melalui perenungan ini, firman-Mu makin hidup di dalam kehidupan kami, makin mendorong kami untuk percaya dan berserah mengandalkan Tuhan, dan kami makin berani melibatkan Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berseru sehati dalam doa untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup kita. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.